Hai semuanya, yuk kita belajar mengenai makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Seperti apa ciri-cirinya? Nah, nanti kita akan pelajari di sini. Pengertian dari makhluk hidup yaitu merupakan organisme kumpulan sistem organ yang dapat menjalankan fungsi kehidupan secara stabil. Makhluk hidup itu sendiri mempunyai ciri-ciri yaitu bergerak, bernafas, menerima dan menanggapi rangsang, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak, serta beradaptasi dan mengeluarkan zat sisa. Untuk bernafas itu sendiri yaitu proses pengambilan oksigen atau menghirup oksigen dari lingkungan untuk memperoleh energi dan menghasilkan gas sisa yang berupa karbon dioksida atau CO2. Energi yang diperoleh dari pernafasan digunakan untuk berbagai aktivitas hidupnya. Terdapat juga beberapa makhluk hidup yang melakukan respirasi tanpa memerlukan oksigen atau respirasi anaerob, misalnya pada jamur ragi. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Setiap makhluk hidup melakukan gerak sebagai respon terhadap rangsangan. Gerak pada makhluk hidup dibedakan menjadi gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif adalah gerak yang disebabkan oleh adanya pergerakan otot dan rangka, misalnya pada hewan dan manusia. Sedangkan gerak pasif adalah gerak yang terjadi karena adanya rangsangan, misalnya tumbuhan seperti pada bagian ujung akar, batang, bunga, dan daun. Untuk ciri selanjutnya atau yang ketiga yaitu menanggapi rangsang. Semua makhluk hidup menerima dan menanggapi rangsang dari lingkungannya. Cara dan kemampuan makhluk hidup dalam menanggapi rangsang berbeda-beda. Sistem syaraf dan alat indera yang dimiliki oleh hewan dan manusia membuat kemampuan menanggapi rangsang menjadi semakin baik. Pada tumbuhan, kemampuan menanggapi rangsang merupakan aktivitas adaptasi berupa perubahan perilaku, fisiologi, maupun penampilan morfologi tubuh. Ciri yang keempat yaitu memerlukan makan atau nutrisi. Makhluk hidup membutuhkan nutrisi sebagai sumber energi, tumbuh kembang, membangun tubuh, dan mengatur aktivitas fisiologi lainnya. Nutrisi yang diperlukan makhluk hidup dikelompokkan menjadi makronutrien dan mikronutrien. Pengertian dari makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Sedangkan mikronutrien merupakan nutrisi yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit seperti vitamin dan juga mineral. Nah, untuk ciri makhluk hidup yang berikutnya atau yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami proses tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran seperti panjang, massa, volume yang bersifat irreversibel. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Penambahan ukuran dan pencapaian kedewasaan ini terjadi karena adanya proses pembentukan jaringan baru yang diawali oleh penambahan jumlah, ukuran, dan fungsi dari sel. Atau untuk lebih jelasnya yaitu kalau pertumbuhan dapat diukur sedangkan perkembangan tidak dapat diukur. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu berkembang biak. Tujuan dari berkembang biak makhluk hidup adalah untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Perkembangbiakan makhluk hidup dapat dilakukan secara generatif atau vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui proses fertilisasi atau pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya proses fertilisasi. Dapat berupa membelah diri, pembentukan tunas atau stek, dan juga partenogenesis. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi dilakukan dengan tujuan untuk dapat bertahan hidup dari tekanan lingkungan. Secara umum, adaptasi dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi fisiologi, tingkah laku, serta adaptasi morfologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi tubuh. Misalnya pada orang yang hidup di daerah pegunungan memiliki jumlah hemoglobin yang relatif lebih banyak agar dapat mengikat oksigen lebih efektif. Adaptasi tingkah laku adalah perubahan tingkah laku untuk membantu bertahan hidup. Misalnya pada cicak yang memutuskan ekornya untuk menghindari pemangsa.
Dan juga adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk dan struktur tubuh terhadap lingkungan untuk bertahan hidup di habitatnya masing-masing. Contohnya, selaput pada kaki bebek untuk memudahkan pergerakan di tempat yang berair. Dan ciri makhluk hidup yang terakhir atau yang kedelapan yaitu mengeluarkan zat sisa. Zat sisa yang dihasilkan dalam proses metabolisme harus dikeluarkan dari tubuh. Ekskresi merupakan proses pengeluaran sisa metabolisme dan zat yang tidak diperlukan dari tubuh makhluk hidup. Contoh ekskresi pada makhluk hidup yaitu tumbuhan yang mengeluarkan oksigen dan uap air melalui stomata daun. Kemudian ikan dan hewan akuatik lainnya yang mengeluarkan amonia dan juga manusia yang mengekskresikan melalui keringat, urin, feses, dan karbon dioksida atau CO2. Selain itu juga ada serangga, burung, dan reptil yang mengekskresikan urin asid atau asam urat. Nah, itu dia 8 dari ciri-ciri dari makhluk hidup. Untuk yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup ke dalam kelompok atau takson berdasarkan karakteristik tertentu atau persamaan dalam keanekaragaman. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup dapat digolongkan menjadi 3 golongan atau kelompok, yaitu sistem alami, buatan, dan filogenetik. Klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami merupakan terbentuknya suatu kelompok-kelompok makhluk hidup secara alami. Klasifikasi sistem alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk fisik secara alami. Misalnya, hewan dikelompokkan berdasarkan cara geraknya menjadi hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, tidak berkaki, hewan bersayap, dan hewan bersirip. Yang kedua yaitu klasifikasi sistem buatan. Klasifikasi sistem buatan merupakan klasifikasi berdasarkan 1 atau 2 ciri pada makhluk hidup. Sistem ini disusun dengan menggunakan karakteristik yang sesuai dengan kehendak manusia atau sifat lainnya. Karakter yang digunakan berupa struktur morfologi, anatomi, dan fisiologi. Misalnya, klasifikasi tumbuhan dapat menggunakan dasar habitat, mesofit, xerofit, hidrofit, hygrofit, dan halofit, atau berdasarkan perawakan berupa pohon, perdu, semak, ternak, dan memanjat. Klasifikasi yang terakhir yaitu klasifikasi sistem filogenetik. Sistem filogenetik merupakan sistem klasifikasi berdasarkan hubungan kekerabatan antar organisme dan disesuaikan berdasarkan proses evolusi. Sistem filogenetik disusun berdasarkan persamaan fenotip yang mengacu pada sifat-sifat bentuk luar, tingkah laku yang dapat diamati dan pewarisan keturunan yang mengacu pada hubungan evolusioner. Sejak nenek moyang hingga cabang-cabang keturunannya, selain menjelaskan mengenai persamaan morfologi, anatomi, dan fisiologi, sistem ini juga dapat menjelaskan mengenai kesamaan molekul dan biokimia yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, demikian penjelasan mengenai materi makhluk hidup dan juga klasifikasinya. Untuk penjelasan lebih detailnya mengenai sistem klasifikasi 5 kingdom akan dijelaskan pada video selanjutnya. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Selamat menonton dan jangan lupa ikuti, subscribe, dan juga like dan komen. Terima kasih, dadah.